Tulisan Sandy Walsh menjadi ungkapan kekecewaannya untuk federasi. Sandy Walsh tulis pesan haru, serta ungkapan kekecewaannya terhadap proses naturalisasi yang tak kunjung selesai. Dalam akun Instagram miliknya, Sandy menuliskan apa yang dia rasakan saat namanya dipastikan tak dapat mengikuti kualifikasi Piala Asia 2023. Saya datang ke sini dengan tujuan melengkapi dokumen saya untuk mendapatkan paspor Indonesia, dengan harapan agar prosesnya selesai tepat waktu, dan saya dapat bergabung dengan timnas di Kuwait untuk bersaing di kualifikasi Piala Asia di hari-hari mendatang. Kami tahu, itu akan membutuhkan banyak keberuntungan dan waktu yang tepat. Sayangnya, kami tak bisa mengalahkan batas waktunya. Saya kecewa, saya pikir setelah menghabiskan waktu bersama tim dan pelatih, kita bisa membangun sesuatu yang sangat istimewa. Waktunya akan tiba, dan dengan bantuan beberapa orang yang benar-benar hebat. Saya tahu itu akan segera tiba. Untuk saat ini, saya hanya dapat bersorak untuk tim dan negara saya. Sementara mereka pergi dan bersaing untuk mendapatkan tempat di Piala Asia. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Saya akan melihat Anda dengan jersey timnas secepatnya, saya janji. Setelah membaca ungkapan Sandy Walsh itu, terlihat jelas betapa mendalamnya rasa kecewa yang telah ia alami. Ia tak mungkin mengungkapkan rasa kecewa itu dengan cara yang tak etis. Sabar dan terus berjuang adalah cara yang telah ia lakukan selama 5 tahun terakhir. Karena Sandy telah mengungkapkan keinginannya untuk membela timnas, yaitu sejak 2017 atau saat usianya masih sangat belia yaitu 22 tahun. Dan saat ini, ia telah berusia 27 tahun. Dengan segala macam pengorbanan, paspor Indonesia pun masih belum ia dapati. Bahkan yang paling menyedihkan, saat dirinya mengalami cedera serius ketika membela klubnya KV Mechelen, yaitu patah tulang selangka. Pada 10 Mei ia masih berada di rumah sakit untuk penyembuhan pasca patah tulang. 6 hari berikutnya, atau tepatnya 16 Mei, ia tetap berupaya untuk tetap menempuh perjalanan jauh dari Belgia ke Indonesia dalam keadaan masih menggunakan arm sling, atau penyangga lengan. Saat itu, mungkin yang ia pikirkan adalah, pengorbanan besar itu mungkin akan terbayarkan dengan segera mendapatkan paspor Indonesia, dan berseragam Garuda di dada. Benar saja, ia begitu disambut oleh para supporter yang sangat haus akan prestasi timnas. Bahkan puncaknya, ia juga telah mengikuti seluruh rangkaian latihan timnas bersama Shin Tae-yong. Namun itu semua masih tak cukup untuk prosesnya langsung, atau cepat diproses. Bahkan kabarnya, dokumen pemain kelahiran Belgia itu pun masih belum rampung juga di negeri kita Indonesia. Bukan berkendala di pihak luar seperti FIFA, namun terkendala di negeri kita sendiri, yaitu negeri yang begitu ingin juara. Namun tak banyak yang bisa dilakukan untuk hal sepenting ini. Para pemain keturunan sudah pasti kecewa. Jordi Amat dan Sandy Walsh adalah simbol dari begitu ribet dan leletnya proses naturalisasi di negeri ini. Para pemain keturunan gagal membela timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Asia. Kekecewaan itu tak hanya dirasakan oleh para supporter timnas, tapi terlihat jelas juga dirasakan oleh sang pemain, yaitu Jordi Amat, yang dengan segudang pengalaman bermain di Eropa, yang dalam karir bermainnya pernah bertanding melawan Benzema, Lionel Messi, Neymar hingga Cristiano Ronaldo pun tampaknya tak cukup membuat proses naturalisasinya cepat diproses. Jordi Amat yang sangat menginginkan untuk segera berseragam timnas, tampaknya harus menunda dulu harapan besarnya itu. Jordi yang rela datang dari Spanyol ke Indonesia untuk mengurus proses naturalisasinya. Kemudian ia kembali ke Spanyol untuk menemui sang istri yang belum genap seminggu melahirkan. Belum lama ia kembali ke Spanyol, kemudian ia mendapati panggilan dari coach Shin Tae-yong untuk mengikuti sesi latihan bersama timnas. Dengan segala pengorbanan, ia mau kembali datang ke Indonesia. Mungkin saat itu yang ia pikirkan, prosesnya sudah sangat dekat, dan ia bisa bermain di kualifikasi Piala Asia. Tapi apa mau dikata, dokumennya masih terhambat. Terhambat bukan dari pihak luar seperti FIFA, tetapi justru dari pihak kita sendiri, yaitu Kemenkumham, yang membuat waktu seakan-akan menjadi musuh utama bagi proses naturalisasi mantan pemain Swansea City ini.
Jordi telah mengungkapkan kekecewaannya pada saat wawancara. Ia mengatakan, "Itu kabar menyedihkan bagi saya dan Sandi. Namun, kami berusaha menanggapinya dengan positif. Kami terus berlatih dan berusaha mengenal satu sama lain." Kesedihan Jordi Amat pun tampak terlihat saat dirinya berada dalam satu bis dan ruang ganti para pemain timnas. Di saat para pemain lain sangat antusias, jelang akan kick-off untuk berjuang demi Indonesia, ia justru hanya terlihat duduk di pojokan bersama Sandi Walsh, dan menyaksikan pertandingan itu hanya dari tribun penonton. Tampaknya harapan Jordi Amat kepada calon rekan-rekannya itu sangat besar. Jordi pun memuji para pemain muda timnas, dengan mengatakan, "Saya sudah berlatih bersama mereka, dan percaya kami punya tim yang bagus. Saya yakin Indonesia bisa lolos dari kualifikasi." Namun, Jordi yang pertama kali melihat langsung permainan calon rekan setimnya itu di lapangan, dan justru tak mampu memenangi perlawanan melawan tim sekelas Bangladesh. Bisa jadi ia sangat geram, dan ingin secepatnya bermain untuk timnas. Ia sudah melakukan apapun yang ia bisa, yaitu mengurus segala macam keperluan dokumen naturalisasi yang dibutuhkan. Di saat ia sedang fokus membela klubnya KAS Eupen, kemudian ia datang ke Indonesia menghadiri segala macam latihan timnas. Bahkan dalam kunjungan ke pondok pesantren pun, juga ia ikuti. Namun syukurlah, kekecewaan itu pun mungkin sedikit mereda, saat begitu banyak para supporter yang sangat antusias terhadap pemain 30 tahun itu. Dan itu membuktikan, bahwa memang dirinya sangat dinantikan untuk berseragam Garuda di dada.